Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas kesempurnaan, keagungan serta kenikmatan demi kenikmatan, yang termasuk kenikmatannya adalah hadirnya kita di majelis ilmu, mempelajari hal-hal yang dengannya kita menjadi lebih baik, yang dengannya kita mengetahui hal-hal apa yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk realisasi dari perintah atau pelaksanaan terhadap perintah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena sebagaimana dikatakan, ilmu adalah syarat utama untuk seorang merealisasikan ubudiyah. Ya, ilmu adalah syarat utama untuk seseorang merealisasikan atau mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanpa ilmu, seorang akan lebih sering ditunggangi oleh hawa nafsunya, oleh egonya, ya, sehingga sebagian ulama seperti Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man lam yaral awaqib ghalaba alaihil his. Seorang yang tidak berusaha menangkap, memahami dan mengerti konsekuensi dari setiap apa yang dilakukan, ya, seorang yang tidak mengetahui konsekuensi dari setiap apa yang menjadi tindakan, seringkali ditunggangi oleh ego, ditunggangi oleh syaitan, ditunggangi oleh hawa nafsu. Tidak ada acuan, tidak ada pegangan dalam menjalani kehidupannya detail demi detail, ya, dalam kehidupannya, dalam segala aktivitasnya. Maka diantaranya adalah apa yang sedang kita pelajari dan insyaallah, ya, akan kita pelajari untuk beberapa majelis ke depan, yaitu tentang uququl walidain. Banyak diantara hal yang ternyata oleh para ulama dikategorikan sebagai uququl walidain dan kita secara rutin melakukannya tanpa mengetahui bahwasanya itu merupakan bentuk kedurhakaan terhadap orang tua. Maka ilmu menjadikan kita lebih realistis, diantaranya terkait dengan seberapa banyak sih dosa-dosa kita sebenarnya. Dengan belajar kita tahu ternyata ini adalah kesalahan besar, itu adalah dosa besar, ya. Yang mana dosa besar? Diantaranya kedurhakaan terhadap orang tua tidak akan diampuni kecuali dengan seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 5 persyaratan taubat. Dalam artian, ya, semestinya dijadikannya birrul walidain sebagai hal kedua setelah tauhid sudah cukup untuk menggerakkan kita, memotivasi kita untuk mengetahui ruang lingkup birrul walidain dan uququl walidain itu apa saja, sampai kemudian kita tidak tahu dan dengan santainya melakukan hal-hal tertentu yang tidak kita pahami sebagai kedurhakaan dan ternyata justru menjadi rutinitas kita. Maka apa? Kesalahan ada pada kita. Nah, maka dijadikannya birrul walidain dan hal-hal yang berkaitan dengannya sebagai hal kedua setelah tauhid, hal kedua setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sudah cukup mengisyaratkan bahwasanya penting ini. Ini wallahul musta'an, celah yang cukup besar yang akan menjadi keburukan seorang hamba. Wallahul musta'an. Maka di sini penulis membawakan berbagai bentuk kedurhakaan, ya, agar supaya kita paham bahwa itu adalah kedurhakaan. Poin ke-6, di antara bentuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua adalah al-amru alaihima, nyuruh-nyuruh orang tua. Mak, tukukna gorengan. Mak, cekelah bocah di situ, mak. Wallahul musta'an. Kaman ya'muru walidatahu bikansil manzil. Misal seorang berikan instruksi kepada orang tuanya
ibu atau bapaknya, baik secara eksplisit ataupun implisit, untuk supaya menyapu rumah, menyapu halaman. Wallahul musta'an. Sekali lagi, baik secara eksplisit ataupun secara implisit, baik secara terang-terangan atau secara tersembunyi atau secara isyarat. Wallahul musta'an. Bu, gini Bu ya, kita bagi tugas Bu. Saya nyapu dalam, ibu nyapu luar. Saya bersihkan dalam, ibu bersihin luar. Ya, qalil adab. Au ghusli thiyab, atau memerintahkan orang tua untuk mencuci baju atau jemur atau ngangkat jemuran. Wallahul musta'an. Maka hati-hati. Bu, saya tak pergi dulu, tolong jemuran ya Bu, kayaknya mau hujan. Wallahul musta'an. Udah gitu intonasinya nggak enak lagi. Mending jemurannya apa? Basah. Nanti akan disebutkan di sini berbeda seandainya semua itu muncul karena inisiatif apa? Orang tua. Murni 100% inisiatif orang tua, karena tidak mau cuman diem saja, senang dengan aktivitas semacam itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian ya sampai rapat pembagian tugas, ibu tugasnya ini, saya tugasnya itu, ditam, memerintahkan ibu untuk menyediakan sarapan. Wallahul musta'an. Di satu sisi kita mempelajari hal ini sebagai anak agar kita tidak terjatuh dalam perbuatan di mana kita durhaka terhadap orang tua tanpa kita sadari. Di sisi lain, hal semacam ini agar kita punya pola, punya pengkondisian untuk anak-anak kita. Kalau sampai kemudian anak kita terdidik untuk ngepel Pak, misal terdidik untuk apa? Terbiasa untuk gimana sih Mak sarapannya kok belum siap? Ya, gimana sih Mak kok bajunya belum dicuci? Ini orang tua durhaka ini. Kalau itu kita sampai anak kita seperti itu, terdidik seperti itu, ada yang salah dengan pola pengasuhan. Ketika kemudian kita membesarkan anak macan, membesarkan anak-anak yang siap untuk jadi durhaka. Kita yang salah. Maka harus memposisikannya harus tepat. Wallahul musta'an. Al-maulud yuladu, kullul maulud yuladu alal fitrah fa abawah yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir fitrah. Ya, kata para ulama, fitrah itu muhayya liqabulil haq, siap menerima kebaikan, siap menerima hal-hal positif, itu fitrah. Fa abawahu, akan tapi kedua orang tuanya lah ya yang menjadikan anak-anak itu kadang tengil, ya, nggak tahu siapa dirinya dan siapa orang tuanya, siapa yang orang tua dan siapa yang anak, siapa yang bos, siapa yang makmum. Ya, kita orang tuanya kadang. Wallahul musta'an. Apalagi ada sebagian teori parenting yang terlalu memberikan ruang kepada anak yang terlalu besar, seakan-akan semuanya bisa didiskusikan. Nah, nggak bisa. Kalau modelnya kayak gitu, nggak ada itu sabda Rasulullah, wadribuhum fil ashar, pukul mereka pada saat usia 10 tahun. Kalau modelnya anak diberikan ruangan terlalu besar, akhirnya apa? Ini pemukulan Pak, ini KDRT, ini apa? Ya, kekerasan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam salah satu khutbahnya mengingatkan, hati-hati, wallahul musta'an, jangan terlalu silau dengan apa? Dengan retorika-retorika tentang bagaimana seharusnya mendidik anak yang tidak ada apa? Yang tidak datang dari ulama Islam, tidak datang dari Al-Quran, tidak datang dari hadis. Wallahul musta'an. Sampai kemudian anak misal di sini memerintahkan orang tua untuk nyuci, yang kalau enggak dikerjain terus ngelunjak, nyapu, menyiapkan makan. Kalau tidak ada kemudian apa? Naikkan intonasi, itu siapa yang bikin mereka seperti itu tuh siapa? Kira-kira besok kalau di hadapan Allah ditanya, yang paling bertanggung jawab bakalan siapa? Ya, gurunya kan enggak. Nah, fahadal amal la yaliqu khususan idza kanatil ajizan aw kabiratan aw maridatan. Semacam ini instruksi-instruksi yang ditujukan kepada orang tua, ibu atau bapak sangat tidak pantas, sangat tidak layak ya, terutama jika ditujukan kepada orang tua yang sudah sepuh, yang sudah lemah, yang sudah sakit-sakitan. Allahul musta'an. Yang terkadang saya nggak pernah merintahin sih, cuman ketika nggak dikerjain, mukanya apa nggak enak,
saya nggak pernah perintah ibu kok. Tapi ketika yang terjadi adalah misal rumah kotor, cucian yang biasanya bersih nggak bersih, kemudian ada ketersinggungan, emosi, ya ini berarti apa namanya masuk di sini. Nah, kemudian dikatakan di sini amma idza qamatil bidzalika bi ta'iha wa bi raghbatin minha wa hiya nashyatah ghairu ajisa fala ba'sa fi dzalik ma'a mura'ati syukriha wa du'alaha. Adapun jika semua itu terjadi dengan inisiatif dari orang tua, dari ibu atau bapak, dengan sukarela dan dengan inisiatif pribadi, memang pengen nek enggak gitu malah pegel-pegel kalau cuman apa gelelengan tok, kalau cuman apa namanya enggak ngapa-ngapain malah nanti sakit, ya wallahul musta'an. Ada sebagian orang tua yang workaholic, wallahul musta'an, hampir setiap hari ada pekerjaan yang dia kerjakan, ketika disuruh istirahat malah apa, ada model orang tua yang seperti itu. Ya, maka jika ternyata yang terjadi adalah semua itu dengan inisiatif, ya, dari pihak orang tua dengan sukarela, ya, mereka antusias untuk melakukan itu semua tanpa ada instruksi, maka tidak mengapa. Dengan tetap seorang anak harus punya inisiatif untuk berterima kasih, mendoakan, matur nuwun Pak Bu, ngapunten ngrepoti dadose malah. Seandainya terhadap orang lain saja Rasulullah menyampaikan apa, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tura annakum qad kafa'tumu. Jika ada salah seorang berbuat baik kepada kamu, maka berilah dengan yang setimpal, balaslah dengan yang sepadan. Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang bisa digunakan untuk, ya, membalas budi orang yang baik itu, maka doakan dia sampai Anda tampak, ya, sudah menunaikan apa yang sepadan dengan kebaikan orang tersebut. Ini terhadap orang lain. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang baik harus dibaikin juga, minimal didoain. Maka bagaimana dengan orang tua? Belajar kita mengucapkan matur nuwun, ngapunten ngrepoti, ya, mugi-mugi dados pemberat timbangan amal kebaikan ibu atau bapak. Ketawadhuan seorang anak di hadapan orang tua itu sesuatu yang substansial. Sampai kemudian seorang memerintahkan, memberikan instruksi, ya, itu berarti menunjukkan arogansi di hadapan orang tua, tidak adanya ketawadhuan. Seorang tuanya keluar bawa kunci rumah, kitanya pulang capek, semua pintu apa? Terkunci, ya. Orang tuanya datang, saking pudi mawon, atau kalimat-kalimat yang semacam itu. Nah, ini tidak akan muncul dari seorang yang mengagungkan kedua orang tuanya. Nah, wallahul musta'an. Poin ketujuh, ya, di antara bentuk kedurhakaan, intiqadut ta'amil ladzi ta'udduhul walidatu, mengkritik makanan yang sudah dihidangkan oleh ibu, ya, mengkritik makanan yang sudah dihidangkan oleh ibu, ya, wallahul musta'an. Terkadang secara tidak langsung itu terjadi. Udah tahu orang tuanya masak, beli makanan, udah beli makanan kayak gitu, nggak membesarkan hati orang tua, tapi malah apa namanya, ya, singke dipangan, singkue dibiarin sampai sore nggak dimakan. Maka termasuk diantara kedurhakaan adalah ketika seorang anak mencela, mengkritik, ngomong nggak enak terkait dengan masakan yang dibuat oleh orang tuanya, oleh ibunya. Wa hadzal amalu fihi mahdhuran. Hadzal amal fihi mahdhuran. Perbuatan semacam ini ada dua poin besar, ya, dua poin negatif besar. Yang pertama adalah poin negatif yang pertama adalah ini mencela makanan. Ini mencela makanan. Dan Rasulullah SAW telah melarang untuk seorang mencela makanan. Kalau memang nggak suka, diem aja. Dulu Aisyah radhiyallahu anha atau sebagian istri Nabi SAW, ketika di rumah tidak ada idam itu kuah, ya, yang bisa apa namanya menemani menu utama roti. Kalau di sana nggak ada idam, yang ada adalah khal, cuka. Maka gimana Rasulullah SAW mengatakan nikmal idam khal,
sebaik-baik kuah ya cuka. Ya sebenarnya enggak. Yang namanya cuka kan apa? Ya kaya ngono kuwi. Ya toh? Tapi dipuji. Seorang mengkondisikan diri, membiasakan dirinya melawan apa? Dorongan hawa nafsunya. Dipuji makanan. Ya, setidak salah apapun dipuji makanannya itu. Ya, maka ini hal pertama, poin negatif pertama. Poin negatif besar yang pertama adalah ketika seorang mengkritisi makanan yang sudah dihidangkan oleh kedua orang tuanya atau oleh ibunya, ini adalah seorang telah menyelisih sunnah Rasulullah SAW untuk tidak mencela makanan. Poin kedua, anna fihi qillatu adabin ma'al wa taqdiran 'alaiha. Poin negatif besar yang kedua adalah ini bentuk kekurangan ajaran terhadap ibu dan akan menjadi sebab si ibu ini bersedih, jadi kecewa, terpukul. Dong dasare wong tua ya pancene sabar, tapi terpukul sudah terpukul dia. Ya, ini adalah bentuk kekurangan ajaran. Seorang tidak punya adab terhadap ibunya, ya, sampai kemudian mencela makanan. Dalam artian sikap-sikap seperti ini tidak akan muncul dari seorang anak yang punya kemuliaan, punya budi pekerti. Biar dia nggak belajar agama, nggak akan dia melakukan hal-hal yang menyebabkan kemudian suasana hati ibunya jadi apa? Jadi nggak enak. Wallahul musta'an. Seorang yang memiliki budi pekerti akan selalu dan senantiasa berpikir gimana menyenangkan orang tuanya. Itu yang dipikirkan, gimana yang dipikirkan. Inisiatifnya itu gimana supaya orang tua senang, gimana supaya orang tua ceria, gimana supaya orang tua di usianya ya yang tersisa bahagia. Jadi kemudian berpikir mengkritik makanan itu nggak sampai kemudian ada yang kritik makanan orang tuanya, yo saking ini adalah apa? Ini turunan dari hal-hal lain yang lebih besar dari ini. Ini representasi anak yang nggak tahu terima kasih sama orang tua. Ini sekedar representasi saja. Ini satu dari sekian hal yang ada pada seorang anak, ketidakbaikan ya yang ada pada karakter seseorang. Wallahul musta'an. Maka dikatakan di sini ini qillatul adab. Ini menunjukkan bahwasanya anak ini nggak punya adab sama orang tua. Maka bukan hal yang positif ketika anak itu sering dikasih makanan-makanan yang dia mau. Terus dia minta apa kasih. Dia minta ayam. Setiap hari tanya, "Mau menu apa, Nak?" Besoknya, "Mau menu apa, Nak? Mau sayur apa, Nak? Mau apa?" Oh, sudah. Kapan dia nggak dapat apa yang dia mau, mulutnya kotor nanti. Siapa yang bikin anak kayak gitu? Kita orang tuanya. Nanti dia mengkritik, mie terus, tempe terus, ya. Bahkan sebagiannya ayam terus. Maka bukan hal yang positif kalau kita sebagai orang tua saking sayangnya kemudian selalu mengakomodir keinginan anak. Hari ini pengen apa? Rocket chicken, oke. Hari ini pengen apa? Ini oke. Menumbuhkan anak yang berpotensi menjadi durhaka kepada orang tuanya. Karena apa? An-nafsu ala hasbi ma tu'awwad, kata para ulama. Jiwa itu tergantung bagaimana dia dibiasakan. Yang biasain siapa? Ya orang tuanya. Kalau anak kecil belum tahu mana baik mana buruk, orang tuanya membiasakan bagaimana. Orang tuanya membiasakan dia pola tertentu, nanti akan ada hasilnya, akan ada warnanya. Hal-hal ini kalau kemudian terakumulasi pada seorang anak, ya akan menjadi anak kita itu syaitan. Nas'alullah al-afiyah, semaunya sendiri ya, kemudian ditolerir ya, besok dia seandainya naudzubillah di neraka, kita yang dipanggil. Nggak ada lain yang mengkondisikan sehingga dia seperti itu jadi anak. Siapa yang memulai kalau bukan kita orang tuanya? Sampai kita kemudian nggak bisa bilang nak sholat, kita nggak bisa. Sampai seorang orang tua pada saat dia udah besar nak sholat, kita nggak bisa. Kita siapa lagi? Maka seorang harus berpikir jauh. Pola yang sekarang dipakai, nanti ketika dia balik, efeknya seperti apa? Ya nanti kan dia setelah balik mikir, balik kemudian setelahnya mati. Gimana coba? Error itu. Nanti juga kalau udah 20-30 mati sebelumnya gimana? Pada saat amal ketaatannya sudah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Maka kita harus berpikir, ini kira-kira ke depannya anak saya akan sulit diatur atau tidak untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bakalan sulit, ini kayaknya proyeksinya bakalan sulit. Dari sekarang berarti polanya harus direvisi, harus dikoreksi. Insyaallah itu untuk pertemuan kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wallahul musta'an.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita, ya, dan menjadi sebab kebaikan juga untuk anak-anak kita sehingga mereka, ya, tumbuh sesuai dengan karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.